Tuhan kita. Haleluya, shalom. Sekali lagi saudara shalom, happy Sunday, selamat hari Minggu. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara hari ini di rumah Tuhan. Dan sungguh saya percaya kita semua berkumpul, kita punya kerinduan yang sama. Kita mau bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan dalam hidup kita. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Bersama-sama bawa hatimu, siapkan hatimu yang terbaik. Kita mau menyembah Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Panggil Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, berkati hidupku. Angkat pujianmu, katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Lebih sungguh lagi. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian kami, segala pujian
sorak-sorai bagi Yesus. Segala pujian kami, syukur kami, hormat kami hanya tujukan bagi kami, hanya kami tujukan bagi Engkau Tuhan Yesus, Raja kami, Tuhan kami yang berdaulat atas kehidupan setiap kami. Mari yang siap memuji menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan, amin. Mari sama-sama kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan untuk setiap kami. Haleluya. Come on, sing. Say oh. Come on, and this is sing with me. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Sungguh besar Tuhan, ada kuasa yang begitu dahsyat hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Come on, clap your hands for Jesus. Sama-sama nyatakan, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the gate that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Be
percaya, yang rindu memuji Tuhan lebih lagi. Mari umat Tuhan sama-sama kita tepuk tangan buat Allah kita. Come on. Engkau anak domba Allah sang penebus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penakwa kita. Lebih lagi bagi Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penakwa kita. Sing it out. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Nyatakan lebih lagi bagi Tuhan kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penakwa kita. Lambaikan tanganmu tinggi. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi, lebih lagi bagi Dia. Come on. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yang percaya kuasa iblis itu dikalahkan, sudah dihancurkan. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on. Let's go. Pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Oleh darah anak domba. Nyanyikan saudara. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan oleh darah anak domba. Sing it out. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom, saya Dio Hapsari, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC.
Encounter Night Rabu 5 November pukul 19 diadakan di NDC Bewok. NDC Women Kamis 6 November pukul 10.30 di NDC Central Park. Saudara akan dilayani oleh Pastor Elia Makarawung. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk pekerjaan plester tampak depan, rem, dan pengerjaan tribun lantai 6-8. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui scan kode kris yang ada di layar, melalui nomor rekening pembangunan, atau melalui aplikasi NDC. Dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Tahun ini, rayakan Natal spesial bersama NDC Kids. Catat tanggalnya ya parents. Mentor Core Leader dan Core Leader, hadirilah Core Leaders Meeting pada Sabtu 15 November pukul 10.30 di NDC Central Park. Ikuti sesi yang luar biasa bersama Pastor Josia Abdi Saputra yang akan menyegarkan dan menyemangati kita dalam memimpin dan mengembangkan Core. Jemaat yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah di NDC dan telah memenuhi persyaratan dapat mendaftar kelas pre-marital melalui Core Leader saudara. Pendaftaran dibuka hingga 3 November. Bangun dan jagalah pertumbuhan rohani saudara bersama keluarga seiman di dalam Core. Kita akan kuat dan menang karena saling mendoakan. Daftarkan diri Anda melalui counter ibadah atau aplikasi NDC di menu Join Core. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami rindu menaruh harap kami hanya padamu. Sebab kami percaya Engkau Allah yang memegang janji-janjinya. Kami bawa hati kami bawa iman percaya kami Yesus. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tanganmu ku berserah. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke kuat kuasa tanganmu Yesus. Dengan segenap hatimu bersama nyatakan, tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah, yes Jesus.
Mari yang percaya janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan setiap kita. Bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kami nyatakan iman percaya kami Tuhan sore hari ini. Kami nyatakan kami mau berpegang teguh kepada pengharapan kami. Sebab Engkau yang menjanjikannya adalah Allah kami yang setia. Ini hati kami Tuhan. Come on, let's worship Him in His place. Kehidupan setiap kami Tuhan. Dan mari yang percaya angkat tanganmu tinggi. Kau Tuhan tak pernah berubah. Janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu. Janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu. Ku berserah. Dengan segenap hatimu sekali lagi katakan, Kau Tuhan, Kau Allah yang tak pernah berubah Tuhan. Janjimu abadi selamanya. Kau pegang menjagaku di tanganmu. Ku berserah. Kau Tuhan, Kau Tuhan tak pernah berubah. Janjimu Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Meskipun mata jasmani kami mungkin gak melihat, iman kami percaya dan berkata, Engkau yang setia, Engkau yang tidak pernah berubah itu hadir di tengah-tengah kami.
Sebab kami buka hati buat Tuhan. Kami berdoa supaya siang ini, sore ini, bukan menjadi sebuah kebaktian yang biasa. Bukan juga ibadah rutinitas agamawi yang kami hadiri. Tapi biar sore ini dalam waktu yang terbatas ini, kami boleh berjumpa dan mengalami Tuhan. Kami boleh mengenal Tuhan. Kami mengenal jalan-jalan-Mu. Kami mengenal kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus ambil alih semuanya, urapilah kami semua. Beri roh hikmat dan pewahyuan buat kami. Supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kebenaran-Mu hari ini datang. Menerobos kehidupan kami, mengubahkan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, menguatkan kami, membaharui kehidupan kami. Langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman Tuhan tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Bagi-Mu segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom semua. Apa kabar saudara? Baik, saya ingin membahas dalam kebaktian ini, tentunya menyambung atau melanjutkan apa yang saya bahas panjang hari ini di tempat ini. Dan supaya saudara yang hadir dalam kebaktian ini tidak kehilangan konteks daripada apa yang saya bagikan sepanjang hari ini di tempat ini, saya ingin memberi highlight kepada saudara. Boleh saya beri highlight dulu buat saudara dari kebaktian pertama sampai kebaktian yang keempat ini. Oke, jadi saudara ini bersyukur banget ya. Saya kasih highlightnya dulu dari kebaktian pertama. Saya membahas di kebaktian yang pertama tentang berkat Tuhan. Bahwa berkat Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita. Supaya kemudian kita mampu mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan tujuan-tujuan Tuhan. Berkat Tuhan dia berikan buat kita bukan supaya kita bisa senang-senang. Tapi berkat Tuhan dia berikan kepada kita supaya kita bisa mengerjakan apa yang menjadi tujuan-tujuan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan. Sebab berkat Tuhan itu dia siapkan buat kita. Dalam kebaktian yang kedua tadi pagi saya membahas tentang bagaimana kita perlu hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Katakan sama-sama perjanjian. Sebab kita sedang berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja hari-hari ini. Kita sedang ada di masa-masa yang sangat krusial. Apalagi kalau kita lihat situasi dan keadaan di negara kita hari-hari ini ya. Tidak baik-baik saja, tapi saya tetap percaya waktu kita hidup sebagai umat perjanjian Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia dengan janjinya. Saya membahas itu bahwa hiduplah sebagai umat perjanjian. Bahwa apa itu perjanjian? Saya perlu jelaskan ini kepada saudara supaya saya lebih mudah nanti untuk landing atau menukikkan kebenaran ini kepada saudara. Bahwa Tuhan mau kita hidup dalam perjanjian dengan Dia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan atas perjanjian. Kalau saudara mempelajari Alkitab, saudara akan ketemu ada dua tema besar. Katakan sama-sama dua tema besar. Jadi kalau saudara membaca dari Kejadian sampai Wahyu, ada dua tema besar Alkitab kita. Tema yang pertama adalah Tuhan adalah Raja yang berkuasa, yang berdaulat, yang memerintah. Dia punya kerajaan, dia punya sistem pemerintahan. Dan dia mau pemerintahannya itu terjadi di bumi ini. Supaya apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi ini. Jadi itu Tuhan, itu tema besar yang pertama. Jadi Tuhan adalah Raja yang berkuasa, yang berdaulat, yang memerintah. Dia punya sistem pemerintahan. Dan dia mau sistem pemerintahan itu terjadi di bumi ini. Tema besar yang kedua dari Alkitab adalah Tuhan yang adalah Raja itu sekaligus adalah Tuhan yang adalah kasih. Saya ulang. Tuhan yang adalah Raja itu sekaligus adalah Tuhan adalah kasih. Karena Dia adalah kasih, Dia bukan punya kasih, Dia adalah kasih. Karena Dia adalah kasih, maka Dia mau membangun hubungan penuh kasih dengan manusia ciptaannya yang Dia ciptakan serupa dan segambar dengan Dia, dan Dia mengikat hubungannya dengan manusia ciptaannya itu dalam perjanjian. Sampai di sini masih bisa mengikuti saya? Oke? Karena saya tahu ini jam yang tidak bagus untuk dengar khotbah. Tapi saya hargai jam yang saudara pilih. Saya sabar menghadapi saudara. Oke, saya ulang sekali lagi. Tema besar yang pertama adalah Tuhan adalah Raja yang berkuasa, yang berdaulat, yang memerintah. Dan Dia mau supaya pemerintahannya hadir di muka bumi ini. Amin? Oke. Tema besar yang kedua dari Alkitab adalah Tuhan yang adalah Raja itu sekaligus adalah Tuhan adalah kasih.
Karena dia kasih, dia mau membangun hubungan yang penuh kasih dengan manusia ciptaannya. Dan dia mengikat hubungan yang penuh kasih dengan manusia ciptaannya itu dalam sebuah perjanjian. Makanya kapan aja saudara baca Alkitab, saudara ketemu Tuhan mau melaksanakan kehendaknya, Tuhan mau melaksanakan rencananya di muka bumi ini. Selalu polanya yang saudara temukan ini. Dia memilih seseorang, lalu dia mengikatkan diri dengan orang tersebut dalam sebuah perjanjian. Itu pola Tuhan selalu. Makanya kita ketemu di Alkitab ini penuh dengan perjanjian. Ada perjanjian Edenik, ada perjanjian Adamik. Perjanjian Tuhan sama Adam. Ada perjanjian Tuhan dengan Nuh. Tandanya pelangi kan. Ya, kemudian pelangi itu diambil oleh LGBT. Mereka mencuri dari kita itu. Kan rasanya sekarang kalau gereja pakai simbol pelangi, wih duniawi banget tuh gereja. Padahal mereka yang curi itu dari kita kan. Oke, jangan desak saya untuk bahas terlalu jauh. Ya, itu bukan poin saya hari ini. Ada perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya, tandanya itu sunat. Ada perjanjian Tuhan dengan Daud, ada perjanjian Tuhan. Nah, kita ada di perjanjian baru, itu perjanjian juga kan. Makanya kalau saudara makan minum perjamuan kudus setiap minggu kedua, kalau informasi yang saya terima sih ya di sini kan, hamba Tuhan akan berkata begini. Lalu kemudian dia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Kan gitu kan. Jadi saudara dan saya adalah umat perjanjian. Kita dimeteraikan perjanjian dengan darah Yesus. Jadi saudara ketemu banyak sekali perjanjian di Alkitab. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka dengan perjanjian. Amin saudaraku. Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai perjanjian. Makanya pernikahan jadi penting buat Tuhan. Itu kenapa? Karena pernikahan itu adalah ikatan perjanjian. Wah, saudara menganggap remeh pernikahan, saudara menganggap remeh ikatan perjanjian. Yang hebat dari pernikahan itu kan bukan karena seorang pria gagah, lalu jatuh cinta dengan seorang wanita cantik, kalau gitu, yuk hidup bareng yuk. Bukan itu kan isunya kan. Pernikahan itu jadi penting di mata Tuhan karena itu adalah ikatan perjanjian. Itu bayangan, itu gambaran daripada hubungan Tuhan dengan umatnya. Gitu loh. Bahwa waktu saudara menganggap remeh pernikahan, saudara menganggap remeh ikatan perjanjiannya. Jangan desak saya untuk bahas lebih dalam. Yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan atas perjanjian. Mari saya jelaskan ini kepada saudara. Apa itu perjanjian? Bedakan antara perjanjian dan janji. Oke? Ini saya diam bukan karena saya nggak tahu mau ngomong apa. Saya diam untuk memberi kesempatan saudara berpikir. Oke? Bedakan antara covenant dengan promise. Banyak orang Kristen, anak Tuhan yang suka dengan promise-nya Tuhan. Tapi tidak mau hidup dalam covenant-nya Tuhan. Padahal gini, promise itu adalah bagian daripada covenant Tuhan. Hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, saudara akan mengalami janjinya. Dan Tuhan kalau berjanji, dia pasti menggenapinya. Tuhan bukan kayak laki-laki tadi dalam kebaktian sebelumnya saya udah ngomong itu. Ya, bukan laki-laki di sini, ini laki-laki di luar. Kalau laki-laki di CP4 ini serupa Kristus semua. Yang saya bilang inilah laki-laki di luar. Karena ada pepatah kan buat laki-laki di luar kan. Terang bulan, terang dikali. Buaya nimbul disangka mati. Jangan percaya mulut lelaki. Kalau berjanji gampang mengingkari. Itu laki-laki di luar. Kalau laki-laki di CP4 serupa Kristus. Sama seperti Kristus dan firman-Nya. Demikianlah para pria NDC 4 dengan perkataan dan janjinya. Sadar. Tuhan bukan manusia yang berjanji lalu berdusta mengingkari. Bukan. Dia pasti menggenapi janjinya. Cuma yang saudara perlu tahu konsep perjanjian itu adalah begini. Perjanjian tidak pernah melibatkan satu pihak saja. Perjanjian itu selalu melibatkan dua belah pihak. Di mana pihak pertama mengerjakan bagiannya, pihak kedua akan mengerjakan bagiannya. Maka semua konsekuensi dari perjanjian itu dapat terlaksana ketika pihak pertama mengerjakan bagiannya, pihak kedua mengerjakan bagiannya. Yang terjadi banyak dalam kehidupan adalah kita curang, kita culas.
kita suruh Tuhan, kita paksa Tuhan lewat doa-doa kita tuntut Tuhan mengerjakan bagian Tuhan buat kita tidak pernah kerjakan bagian kita. Waktu kita sakit, kita tuntut Tuhan sembuhin dong. Tuhan gak usah suruh sembuhin, dia tahu saudara butuh kesembuhan, dia tahu. Dan dia pasti genapi itu dalam hidup saudara. Tapi masalahnya adalah gini, saudara kerjakan gak bagian saudara? Kita gak mau mengerjakan bagian kita. Firman Tuhan Alkitab bilang kita mengampuni, suruh mengampuni, kita benci orang. Tuhan suruh ampuni, kita kepahitan sama orang. Tuhan suruh kita berbagi murah hati, kita pelit dan tamak dalam kehidupan. Kita tidak mengerjakan bagian kita tuntut Tuhan kerjakan bagiannya. Culas kan kita namanya. Coba lihat wajah samping kanan gini, ada wajah culas gak? Gak ada pasti di sini. Semua di sini orang-orang yang hidup dalam perjanjian, amin. Nah, dalam perjanjian dengan Tuhan ini, kalau saudara dan saya hidup sebagai umat perjanjian, Tuhan pasti memelihara kita. Itu yang saya bahas dalam kebaktian ketiga tadi. Nah, dalam kebaktian keempat ini, saya mau bahas ini kepada saudara. Saya tiba pada apa yang saya mau bahas kepada saudara. Tadi belum khotbah tadi, itu baru pendahuluan. Nah, ini baru masuk khotbah saya. Oke. Nah, sebagai umat perjanjian Tuhan itu tidak hanya mau memberkati saudara. Yes, pasti dia mau memberkati kita. Karena itu nature-nya Tuhan. Saya katakan tadi pagi bahwa itu dari sononya begitu Tuhan. Saya gak ngambil untung. Dari sononya udah begitu Tuhan. Tuhan tuh suka memberkati. Dia suka memberi. Oke? Dan Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tuhan bukan manusia yang bisa berdusta. Dia pasti genapi janjinya. Cuma ini yang perlu saudara pahami hari ini. Ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Bahwa Tuhan kita tuh punya pola dia. Dalam perjanjian dengan Tuhan sebagai umat perjanjian. Waktu kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Tuhan punya pola. Dalam perjanjiannya itu pola Tuhan terbanyak yang saya temukan adalah. Ini dia. Tuhan bergerak di dalam proses. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang instan. Dia Tuhan yang ingin supaya kita punya mentalitas umat perjanjian. Apa itu mentalitas umat perjanjian, Pak? Tuhan mau supaya kita menghargai proses dalam kehidupan kita. Karena Tuhan bukan hanya Tuhan yang mau memberkati kita. Tuhan bukan hanya Tuhan yang mau memelihara hidup kita. Yes, dia pelihara hidup kita. Dia berkati kita. Tapi dia Tuhan juga yang mau melatih kita. Dia Tuhan yang mau mendidik kita. Supaya kita hidup sebagai umat perjanjian yang dewasa di dalam dia. Percayalah, Tuhan tidak akan menikah dengan gerejanya yang kanak-kanak. Tuhan akan menikah hanya dengan gerejanya yang sempurna, yang dewasa. Dan Tuhan mau bawa kita menjadi gereja yang sempurna itu, gereja yang dewasa itu, gereja mempelai itu, gereja yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, untuk itu dia Tuhan yang bukan hanya mau memberkati saudara dan saya, dia mau melatih kita, dia mau mendidik kita supaya kita punya mentalitas sebagai umat perjanjian. Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal 13 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Mari kita perhatikan bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, bangsa siapa ini? Bangsa Israel. Saya berhenti di sini dulu untuk memberi penjelasan kepada saudara bahwa bangsa Israel adalah bangsa perjanjian, umat perjanjian. Kenapa begitu, Pak? Karena bangsa Israel ini adalah keturunan Abraham. Tuhan mengikatkan diri dengan Abraham dalam sebuah perjanjian, dan perjanjiannya itu Tuhan bilang begini, Abraham, aku akan menjadikan keturunanmu bangsa yang besar. Keturunanmu akan jadi bangsa yang besar. Dan lewat keturunanmu aku akan memberkati bangsa-bangsa di muka bumi ini. Siapa yang mengutuk akan kukutuk. Siapa yang memberkati akan kuberkati. Israel ini adalah keturunan Abraham secara jasmani. Itu sebabnya bangsa ini adalah bangsa yang terikat dalam perjanjian dengan Tuhan. Karena dia adalah keturunan Abraham. Oke? Sampai di sini sudah paham?
Nah, ini yang dimaksud dengan firman Tuhan. Ini adalah bangsa Israel nih. Ini umat perjanjian Tuhan. Jadi setelah Firaun membiarkan bangsa Israel itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, tuh lihat. Tuhan bisa tuntun mereka sebagai umat perjanjian, sebagai bangsa perjanjian yang terikat dalam perjanjian dengan Tuhan. Tuhan bisa dengan cara yang mudah dan dekat membawa bangsa Israel langsung masuk sampai ke tanah perjanjian. Bisa. Tapi Tuhan tidak memilih itu. Ini yang saya mau tadi saya katakan bahwa kita perlu mengerti pola Tuhan dalam perjanjian dengan Dia. Waktu kita hidup sebagai umat perjanjian, kita mesti ngerti nih pola Tuhan. Polanya ini. Tuhan bisa nggak? Bisa. Tapi Dia memutuskan untuk tidak mengambil jalan pintas. Dia memutuskan untuk tidak mengambil jalan yang paling dekat. Tuhan memilih jalan lain. Dia punya maksud. Ini dia. Sebab firman Allah, jangan-jangan katanya, bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tebrau. Dengan apa katanya? Siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi ternyata Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Kenapa Dia tidak mengambil jalan pintas? Kenapa Dia tidak mengambil jalan yang instan? Kenapa Dia nggak shortcut aja, ambil jalan terdekat? Enggak, ternyata Tuhan punya maksud. Apa itu maksudnya Tuhan? Tuhan mau supaya bangsa Israel sebagai umat perjanjiannya punya mentalitas umat perjanjian. Apa itu mentalitas umat perjanjian? Salah satu yang paling penting adalah ini. Menghargai proses dalam kehidupan. Bahwa gini, Tuhan bisa kerjakan dengan cara instan. Yes, Dia Tuhan yang sanggup lakukan segala perkara. Tapi terbanyak saudara ketemu di Alkitab, Tuhan mau mendidik kita. Tuhan mau melatih kita. Supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang gak cengeng. Yang gak kekanak-kanakan. Yang gak gampang menyerah. Yang gak gampang putus asa. Kita punya mentalitas perjanjian dengan Tuhan. Tuhan tahu kalau bangsa Israel dibawa pakai jalan pintas, jalan cepat, jalan instan, mereka nggak akan siap. Di tanah Kanaan, di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat mereka, mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang tinggi besar, tembok-tembok kota, benteng-benteng kota yang tebal dan kokoh. Kalau mereka nggak dilatih, kalau mereka nggak dididik oleh Tuhan, selesai. Waktu mereka masuk tanah perjanjian, habis semua, tewas semua. Kenapa? Karena harus bertempur melawan bangsa-bangsa raksasa di sana. Itu sebabnya Tuhan memilih untuk mendidik mereka dan melatih mereka. Supaya mereka jadi bangsa yang siap berperang. Dengan cara apa? Tuhan bawa mereka jalan memutar. Kelihatannya panjang. Kelihatannya melelahkan. Kelihatannya gak enak. Tapi itulah Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah bekerja dengan cara yang instan. Bahwa Dia bisa kerjakan dengan cara instan. Tapi terbanyak saya temu di Alkitab, Tuhan punya pola ini. Dia membentuk kita, Dia melatih kita, Dia didik kita lewat proses-proses kehidupan. Supaya kemudian gini, kita jadi umat perjanjian yang punya mentalitas perjanjian. Gak gampang menyerah, tangguh, gak mudah putus asa, yang tetap berjalan maju dan siap bertempur dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Kapan aja saudara ketemu semua yang instan, biasanya nggak berkualitas biasanya. Saya nggak bicara case by case, tapi biasanya kecenderungannya semua yang instan hasilnya tidak berkualitas. Betul nggak sih? Coba saudara sebut hasil artis-artis yang hasilnya instan kayak gitu, nggak bertahan lama. Paling satu aja dari Yudika mungkin. Rata-rata semua kemana mereka hilang? Kenapa? Kayak lewati proses. Nah, masalah terbanyak dari kita adalah kita hidup hari ini di dunia yang semuanya serba instan, semuanya serba cepat. Dan kadang-kadang terbawa dalam iman dan kehidupan kekesan kita. Kita jadi mau instan, kita mau jadi cepat. Kita mau cuma yang nyaman, kita gak mau repot. Kita gak mau menderita, kita gak mau susah. Kita maunya semua yang nyaman, cepat, enak.
Kita mau yang instan. Enggak, Tuhan enggak gitu polanya. Dalam perjanjian dengan Tuhan saya belajar bahwa begini. Tuhan bukan hanya mau memberkati kita. Dia bukan hanya mau membuat kita terpelihara dengan janjinya. Tapi dia mau melatih dan mendidik kita supaya kita punya mentalitas umat perjanjian Tuhan. Umat-umat yang menghargai proses dalam kehidupan. Lebih daripada sekedar hasilnya. Bahwa Tuhan ingin melihat hasil yang terbaik dalam hidup saudara. Yes. Tapi percaya lagi ini, tidak pernah ada hasil terbaik tanpa melewati sebuah proses yang baik. Kurang amin kayaknya, gak apa-apa. Tidak pernah ada hasil terbaik tanpa lewat sebuah proses yang baik. Kalau saudara mau lihat hasil yang terbaik dalam kehidupan, lewati prosesnya. Jangan punya mentalitas instan. Jangan punya mentalitas shortcut jalan pintas. Jangan punya mentalitas yang serba mau enak aja gak mau repot. Pelajari Alkitab saudara. Tolong kasih tahu sama saya. Adakah orang terbaik di Alkitab? Pahlawan-pahlawan iman yang dicatat di Alkitab. Yang dihasilkan tanpa lewati proses ada? Gak ada. Kalau pernah ketemu tolong kasih tahu siapa namanya sama saya. Saya belum pernah ketemu tuh. Semua orang terbaik Tuhan yang saudara baca di Alkitab. Semua lewati sebuah proses yang panjang dalam kehidupan. Musa sebelum dia tampil jadi seorang pemimpin bangsa Israel yang hebat. Dia angkat tongkat laut terbelah. Dia angkat tongkatnya seluruh Mesir gelap gulita. Dia angkat tongkatnya seluruh Mesir ditutupi dengan lalat. Hebat Musa. Tapi saudara tahu sebelum Tuhan pakai Musa dengan dahsyat seperti itu. Musa lewati proses panjang Pak dalam hidupnya. 40 tahun dia ada di padang belantara di Midian Pak. Seorang putra raja. Anak yang dibesarkan di fasilitas istana. Harus jadi gembala kambing domba. Bukan milik dia lagi milik mertuanya. 40 tahun di padang belantara Midian. Tuhan membentuk dan memproses Musa. Melatih dia. Supaya dia bisa tampil jadi seorang pemimpin bangsa Israel yang hebat. Daud, sebelum dia jadi raja Israel, Tuhan bentuk dia. Dia diurapi jadi raja umur 16 tahun. Tapi saudara tahu dia jadi raja 30 tahun lebih dia. Ada kurun waktu 16 tahun sampai 17 tahun. Tuhan bentuk Daud Pak. Dia jadi buronan yang paling dicari. Dia lari dari satu tempat persembunyian ke tempat persembunyian yang lain. Dia seperti orang gila dan lain sebagainya. Dia lewati proses panjang Pak. Disalah mengerti. Diperlakukan tidak adil. Difitnah. Dikejar-kejar. Tapi hasilnya Daud jadi raja Israel the best. Betul gak saudara? Saudara baca Alkitab. Semua raja Israel itu standarnya Daud. Kalau ada raja Israel atau raja Yehuda yang jahat. Selalu penjelasan Alkitab buat kita lagi nih. Raja ini melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tidak seperti Daud, bapa leluhurnya. Jadi kalau ada raja yang jahat, itu selalu dibilangnya gitu tuh. Raja A melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tidak seperti Daud, bapa leluhurnya. Kalau ada raja yang baik, penjelasan Alkitab gini. Raja B melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tepat seperti Daud, bapa leluhurnya. Daud jadi standarnya. Bukan raja yang lain. Daud bukan raja pertama Israel. Raja pertama Israel siapa? Saul itu raja pilihan manusia. Tanpa lewat proses. Cuma voting Pak. Saul. Ya ampun. Cuma bertahan 2 tahun aja. Semua sandiwara dan pencitraan Saul luntur dalam waktu 2 tahun. Terlihat jelas siapa Saul sebenarnya. Beda Pak. Raja yang hasil pembentukan proses dilatih dididik sama Tuhan beda. Makanya kemudian gini. Tuhan membuang Saul dari tahta Israel. Tapi Tuhan mengokohkan Daud. Sebagai raja yang paling hebat di Israel. Bukan karena Daud manusia setengah dewa kan. Bukan karena dia gak punya kelemahan. Tapi Daud gini lewati proses panjang dalam kehidupan. Siapa lagi saudara mau bilang? Yusuf sebelum jadi Perdana Menteri di Mesir. Dia lewati proses panjang Pak. Dibuang ke sumur yang kering. Dijual jadi budak ke Mesir. Masuk penjara, difitnah, dituduh segala macam. Itu Yusuf. Tuhan bawa dia. Untuk menjadi orang paling berpengaruh di Mesir. Semua lewat proses. Yesus. Wah. Pertanyaan saya sama saudara. Yesus tujuannya datang ke dalam dunia ini ngapain saudara?
Ngapain? Menyelamatkan manusia kan? Menebus manusia kan? Oke? Dari dosa kan? Caranya gimana? Mati kan? Bisa nggak? Yesus nggak usah lahir jadi seorang bayi dikandung oleh Ibu Maria 9 bulan gitu kurang lebih. Lalu kemudian lahir di sebuah tempat yang sederhana. Di tempat makanan hewan. Terus kemudian karena Herodes ngamuk semua bayi di Bethlehem dibantai. Yusuf dan Maria perlu membawa Yesus, menyelamatkan Yesus, pergi menyingkir ke Mesir. Perjalanannya panjang sekali Pak. Kapan-kapan kalau saudara ke Israel, ke Mesir, saudara akan ngerti perjalanannya nggak gampang sekali lewati padang gurun yang tandus itu. Lalu kemudian setelah itu kembali lagi ke Nazaret. Dia besar di tengah-tengah dalam keluarganya. Baru umur 30 tahun Yesus keluar untuk melayani. Gak gampang. Pertanyaannya kalau cuma untuk mati di kayu salib dan menyelamatkan manusia. Kalau tujuannya cuma itu kan gini. Bisa gak sih tiba-tiba datang aja sudah dewasa gitu. Langsung datang. Udah umur 30 tahun. Bisa kan? Apa sih yang gak bisa, dia Tuhan kok. Tapi kenapa dia harus lewati itu? Itu yang saya bilang. Selalu Tuhan tertarik sama prosesnya. Amin. Generasi hari ini disebut generasi strawberry. Generasi X. Generasi Z. Gen Z. Saya generasi X. Di atas saya generasi baby boomers katanya. Generasi hari ini sering disebut dengan generasi strawberry kan. Kenapa strawberry? Karena strawberry itu keren. Bagus. Saudara ke Lembang. Atau beberapa hari lalu saya ke Ciwidey. Banyak kebun strawberry sana. Anak saya bilang, "Pak, strawberry banyak di sini." Udahlah nak. Kalau dari sini kita lihat bagus. Nanti kita bawa lewati jalan Cipularang. Kelok-kelok begini. Sampai rumah. Bonyok dia. Itulah strawberry. Strawberry itu bagus. Tapi begitu saudara tumpukan dia. Saudara taruh dalam plastik. Sampai Jakarta bonyok Pak. Jadi strawberry itu bagus kalau dilihat. Tapi begitu udah kena benturan-benturan. Bonyok dia, gampang bonyok. Keren tapi gampang bonyok. Lihat sebelahnya. Bukan pasti saudara ya kan. Beberapa waktu lalu saya mengikuti sebuah podcast di channel YouTube. Saya nggak tahu saudara mengikuti itu nggak. Pembahasannya yang menarik saya adalah pembahasannya tentang kebiasaan Gen Z hari ini, kecenderungan Gen Z hari ini. Kalau bekerja katanya di sebuah perusahaan itu paling bertahan 2 bulan, 3 bulan, ini keseluruhannya. Mungkin ada 1-2 yang bagus, ya. Nggak semuanya, tapi ini kecenderungannya dibilang. Bahwa dalam podcast itu, dalam perbincangan itu dibahas. Kenapa banyak Gen Z kita hari ini yang kalau bekerja itu 2 bulan, 3 bulan pindah. Dimarahin bos dikit, pindah dia. Suasana kerja nggak enak sedikit, dia pindah gitu. Nggak asik katanya kerjanya gitu kan. Pindah. Lalu kemudian dalam podcast itu dibahas salah satu faktor utamanya jangan-jangan adalah karena Gen Z hari ini dibesarkan dalam kenyamanan. Kan rata-rata kan orang tuanya pasti kan Gen X atau baby boomers. Kita ini dibesarkan dengan kesulitan. Rata-rata Gen X dan baby boomers dibesarkan dengan orang tua yang ekonominya masih di bawah. Untuk segala sesuatu yang kita mau nikmati dalam kehidupan kita mesti berjuang. Saya ingat banget kan waktu saya masih SMP, SMA itu kan itu mesti bertahan tuh kan. Ke sekolahnya mesti bertahan tuh, kadang-kadang cuma 1 kaki aja di mikrolet atau di Metro Mini tuh. Sampai sekolah Pak bertahan aja tuh. Kuat-kuatan dah sama supirnya dah. Cuma 1 kaki aja. Ini kalau kaki ini kelepas nih, jatuh kita. Jadi untuk sekolah aja kita mesti susah tuh. Tapi anak sekarang kan diantar sama pengawal, ajudan, babysitter, macam-macam. Sopir yang antar. Saya nggak jealous, enggak. Sekarang kadang-kadang orang tua kan dulu kita susah, kita nggak mau anak kita susah kan sekarang kan. Tapi tanpa kita sadari kita sedang membunuh mentalitas mereka. Kita take over semua tantangan-tantangan yang harusnya mereka hadapi sebagai manusia. Ini kayaknya saya lihat sih, ini jarang nih Gen X atau baby boomers jarang. Paling jauh milenial nih. Dulu kita kalau dimarahin di sekolah sama guru Pak. Cara guru marahin zaman dulu beda. Ada yang
gebrak meja, ada yang lempar penghapus, ya kan, ada yang pakai misar, sabut, das, ada yang dijewer, aduh, gitu kan. Terus kita ke rumah pulang, kita kasih tahu sama bapak kita, Pak, tadi disabet sama guru. Lo si nakal malah dimarahin. Kalau orang tua sekarang, Pak, anak digituin. Wah, guru besok dipecat itu. Langsung viral di medsos. Kita kadang-kadang overprotective sebagai orang tua. Dan tanpa kita sadari kita sedang membunuh mentalitas mereka. Jadi kata Gen Z hari ini kecenderungan ya, sekali tidak semua. Nggak punya nggak tough dalam hidup. Makanya gampang menyerah. Benturan dikit kita nyerah. Kenapa? Karena itu yang saya bilang. Kita dibesarkan dengan kenyamanan. Kita nggak pernah menghargai arti proses dalam kehidupan. Hari ini Tuhan kita adalah Tuhan yang senang melihat hasil dalam hidup saudara. Tapi Tuhan kita lebih tertarik dengan prosesnya. Karena Tuhan mengerti dan Tuhan tahu. Proses yang baik akan menghasilkan hasil yang terbaik. Saya nggak tahu keadaan saudara. Tapi hari ini kalau saudara, Tuhan sedang bawa saudara ke masa-masa di mana saudara harus diproses oleh Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan cepat berontak, jangan cepat salahkan situasi keadaan saudara. Jangan keluar dari proses Tuhan, jangan keluar dari latihan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara. Dia sedang mendidik dan melatih kita, supaya kita jadi umat perjanjian yang punya mentalitas perjanjian, menghargai proses lebih daripada hasil. Tuhan mau lihat saudara berhasil? Pasti. Tapi Tuhan mau juga saudara menghargai semua proses dalam kehidupan. Jalani prosesnya. Supaya saudara bisa melihat hasil yang terbaik dalam kehidupan saudara. Amin saudaraku. Kalau hari ini jalanmu sedang sulit, jangan menyerah. Jangan berhenti. Jangan berontak. Jangan lari dari proses-proses kehidupan saudara. Dia Tuhan yang setia. Yang tidak pernah tinggalkan saudara. Selamat memiliki mentalitas umat perjanjian. Hargai proses dalam hidup saudara. Kalau saudara mau melihat hasil yang terbaik dalam kehidupan. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Saya ingin akhiri khotbah ini dengan sebuah lagu. Kita nyanyi sama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap. Itu cuma proses dalam kehidupan. Yes, lewati gelombang. Ada Tuhan yang gak pernah tinggalkan kita. Ya, diriku. Yuk sama-sama katakan. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, ada Tuhan yang tetap jadi penolong. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Umat perjanjian, angkat hatimu sama Tuhan. Sama-sama katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, ya Tuhan, Kau
Hamba berdoa, kalau ada 1-2 orang jemaat-Mu hari ini Tuhan, umat-Mu yang hadir, mereka sedang melewati masa-masa pembentukan dan proses Tuhan. Mereka melewati musim-musim yang sulit. Aku berdoa supaya Engkau menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Mereka tidak menyerah, mereka tidak putus asa, mereka tidak berhenti. Mereka gak nyalahkan situasi mereka. Mereka gak nyalahkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tetap percaya bahwa ada Tuhan yang tetap bekerja buat mereka. Ada Tuhan yang tetap menolong dan menopang hidup mereka. Kuatkan mereka, teguhkan mereka. Kami mau belajar punya mentalitas umat perjanjian. Menghargai proses dalam kehidupan. Lebih daripada sekedar menikmati hasil. Kami tahu Tuhan semakin hari semakin mau membentuk hidup kami. Supaya kami berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang besar. Kami menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Berkati umat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Saudara masih tetap berdiri, kita akan segera akhiri ibadah kita. Saya diberkati oleh firman Tuhan. Apakah saudara semua diberkati? Lambaikan tangan saudara yang diberkati Tuhan. Dan beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Terima kasih Pastor Elia Makarawung untuk firman Tuhan yang luar biasa. Selamat pulang Pak, selamat pelayanan berikutnya. Oke saudara, saya mengajak saudara untuk bisa revive setiap hari. Karena itu kekuatan kita, sumber hidup kita. Setiap hari kita dibangunkan imannya lewat revive. Dan juga jika saudara ingin didoakan, saudara bisa melakukan scan kode QR yang ada di layar atau di aplikasi saudara. Ya saudara bisa mengajukan permohonan doa, nanti ada tim pendoa NDC yang akan berdoa bersama saudara. Baik itu saja, mari kita pulang bersama dan kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, luar biasa anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dan kami tahu saat kami datang ke rumah Tuhan, ada hadirat Tuhan di tempat ini. Saat kami datang ke rumah Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Ada sukacita, damai sejahtera Tuhan yang tidak kami dapatkan di tempat lain di dunia ini. Kami tahu Tuhan, karena hadirat Tuhan, kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang luar biasa. Menjalani hari-hari kami penuh kemenangan. Dan kami tahu firman Tuhan yang sudah kami dengar, itu akan berbuah-buah dalam hidup kami. Kami menjadi terang teladan yang baik di luar sana Tuhan. Dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat kami semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hidup kami dipulihkan, hidup kami dikuatkan. Dan ada Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga, suami istri, dan mereka Tuhan, biar setiap keluarga, setiap rumah tangga, ada anggur yang baru, ada kebaikan, kasih mesra Tuhan tercurah melimpah dalam setiap keluarga. Dan anak-anak juga diberkati Tuhan. Masa depan setiap anak-anak muda di tempat ini, Tuhan juga memelihara, memberkati, memberikan yang terbaik, sesuai panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Mereka menjalankan usaha, bisnis, pekerjaan. Biar Tuhan juga menolong, menopang, memimpin. Pertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat. Sehingga usaha pekerjaan anak-anak-Mu, jemaat-Mu boleh diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu kalau kami sakit, kami berdoa dalam nama Yesus dan kami disembuhkan. Pada saat kami susah sedih hatinya, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberikan penghiburan. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bagi Tuhan segala kemuliaan dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi kami orang yang percaya kepada Tuhan. Sebentar kami mau pulang dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu, angkat tangan kita bersama dan terimalah berkat yang besar melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita semua hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi Happy Sunday, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.